Oke, kita langsung mulai aja sesi bedah materi kita kali ini ya. Pernah nggak sih kamu dengar pepatah sejak kecil yang bilang kalau kerja keras itu adalah kunci dari segalanya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah fabel motivasi klasik yang diangkat dari tulisan Rinto Susanto di Pena Motivasi. Cerita sederhana tentang seekor lalat dan sekawanan semut ini bakal ngajak kita menelaah ulang konsep kerja keras tadi dan ngasih pelajaran yang benar-benar mendalam tentang gimana cara kita ngadepin rintangan terbesar dalam hidup. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, coba deh luangkan waktu sejenak buat ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah ngasih usaha yang bener-bener maksimal, mengerahkan semua energi dan waktu buat satu tujuan, tapi ujung-ujungnya gagal total? Mentok aja gitu. Kamu ngerasa capek banget, tapi hasilnya nol besar. Nah, pertanyaan ini tuh fondasi dari tema utama kita hari ini. Perbedaan yang kadang tipis banget antara bekerja keras dan bekerja cerdas. Karena kadang, sekedar mandi keringat aja nggak cukup kalau kita nggak mau ngelihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Kita masuk ke bagian pertama. Pesta berakhir petaka. Kita bakal lakuin semacam otopsi investigatif nih. Kita mulai ceritanya justru dari akhirnya yang cukup tragis. Coba bayangin pemandangan yang suram ini. Di lantai, tergeletak seekor lalat yang udah nggak bernyamah, bener-bener terkulai lemas. Nggak jauh dari situ, ada segerombolan semut merah yang lagi baris nyari makan, nemuin lalat yang tak berdaya ini. Tanpa perlawanan sama sekali, semut-semut itu langsung rumunin, menggigit, dan akhirnya gotong royong ngangkut bangkai lalat yang malang ini ke sarang, buat dijadiin menu makan malam. Ironis banget kan? Lalat yang awalnya punya sayap dan bisa bebas terbang kemana aja, malah berakhir jadi santapan empuk buat serangga yang bahkan nggak bisa terbang. Lanjut ke bagian kedua, jebakan pintu kaca. Sekarang, mari kita putar mundur waktunya sedikit. Kita cari tahu persisnya gimana sih lalat yang tadinya sehat dan lincah ini bisa berakhir di situasi yang sefatal itu. Semuanya bermula di depan sebuah rumah. Lalat ini tuh ngerasa bosan sama tumpukan sampah di luar. Terus, kebetulan banget, anak si pemilik rumah keluar dan lupa nutup pintu. Si lalat langsung ngeliat peluang emas. Dia ngeliat meja makan yang penuh dengan makanan segar dan lezat di dalam rumah. Dia pun mikir, wah udah saatnya nih makan enak. Tanpa pikir panjang, dia terbang masuk dan ninggalin semua kewaspadaannya demi sebuah pesta pora singkat. Nah, setelah perutnya kenyang, si lalat buru-buru pengen keluar lewat jalan yang sama waktu dia masuk. Tapi disinilah letak ironi dramatisnya. Pintu kaca yang tadi kebuka, sekarang udah tertutup rapat. Bayangin aja betapa menyiksanya situasi ini. Si lalat nempel di kaca, dia bisa ngelihat kebebasan di luar sana. Dia bahkan bisa ngelihat teman-temannya yang seolah lagi ngelambai-lambai nyuruh dia balik. Kebebasan itu literally cuma berjarak beberapa milimeter di depan matanya. Tapi ada sebuah penghalang tak kasat mata yang sekarang ngeblokir jalannya secara total. Masuk ke bagian ketiga, perjuangan tanpa kenal lelah. Mari kita bedah pengalaman si lalat pas dia nyadar kalau dia terjebak. Dia mulai panik, tentu saja. Tapi dia nggak nyerah. Dia terbang di sekitar kaca itu. Dia merayap dari atas ke bawah, pindah lagi dari kiri ke kanan. Dia melompat, dia menerjang kaca itu. Bolak-balik terus dengan tekad membara buat nembus halangan yang nggak peliakan itu. Dan ini dilakuin terus dan terus dan terus berulang-ulang. Ini tuh murni respons panik. Sebuah aksi repetitif yang benar-benar nguras tenaga abis-abisan. Tapi pada akhirnya sepenuhnya sia-sia. Karena yang dia tabrak adalah kaca padat. Biar lebih kerasa, kita perlambat sejenak buat ngeliat berlalunya waktu di kejadian tragis ini. Mulai dari sore hari pas dia pertama kali terjebak dalam kepanikan yang membabi buta. Terus hari berganti jadi petang, si lalat mulai kehabisan tenaga. Kelaparan kembali melanda karena semua energinya terkuras habis gara-gara usahanya sendiri. Sampai akhirnya, puncaknya di esok paginya, lalat itu mati. Kegigihannya yang buta itu secara harfiah udah nyedot seluruh kehidupan dari dalam dirinya sendiri. Hal ini membawa kita ke bagian keempat, pengamatan semut merah. Kita geser ya sudut pandangnya dari si lalat. Pas kawanan semut lagi ngangkut bangkai lalat tadi, ada seekor semut muda yang nanya dengan penuh keheranan. Dia bilang, ada apa sih dengan lalat ini? Mengapa dia mati? Bukannya lalat itu udah berusaha keras, kenapa nggak berhasil? Wow, ini tuh pertanyaan tajam banget yang wajib kita tanyain ke diri kita sendiri. Pertanyaan sederhana ini langsung nantang asumsi dasar kita yang sering banget mendewakan kerja keras, seolah-olah pokoknya kalau kerja keras itu pasti dapat hasil yang sukses. Padahal, realitanya nggak selalu gitu. Dan sampailah kita di bagian kelima, pelajaran berharga semut tua. Buat ngejawab rasa penasaran si semut muda dan rasa penasaran kita juga, cerita ini menghadirkan sosok semut tua yang bijak. Dia ini yang pegang kunci buat mahamin jebakan perilaku ini.
Sambil terus manggul bangkai lalat, semut tua itu ngejelasin kalau kejadian lalat mati sia-sia karena frustasi dan kecapean kayak gini tuh udah sering terjadi. Lalat ini bukannya nggak mau berusaha, dia adalah sosok yang pantang menyerah. Dia udah nyoba berkali-kali. Tapi, kesalahan terbesarnya adalah dia ngelakuinnya dengan cara yang sama, terus-menerus. Disinilah poin krusialnya. Perbedaan mendasar antara usaha yang cuma modal keras kepala sama kemampuan untuk beradaptasi secara strategis. Semut tua itu bahkan nyuruh rombongannya berhenti bentar. Dengan mimik dan nada yang serius banget, dia natap semut muda itu dan ngucapin sebuah kutipan yang jadi inti dari bedah materi kita hari ini. Dia bilang, "Ingat anak muda, jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, maka kamu akan berakhir seperti lalat itu." Dalam banget kan? Kalimat ini ngebawa sebuah kebenaran universal. Kalau satu cara udah jelas-jelas terbukti gagal, kayak nabrak pintu kaca tadi, mengulanginya sampai 1000 kali pun nggak akan tiba-tiba ngubah kaca itu jadi udara kosong. Sebagai penutup, saya pengen ngajak kamu buat ngaca sebentar ke dalam kehidupan, karir, atau apapun tujuan kamu saat ini. Pintu kaca transparan apa sih yang tanpa kamu sadari lagi terus-terusan kamu tabrak hari ini? Apa kamu ngerasa kelelahan banget karena maksain cara yang sama, padahal hasilnya tetap nihil? Jangan sampai kita jadi kayak si lalat yang mati karena kegigihannya yang buta. Berhenti sejenak, ambil langkah mundur, evaluasi keadaan kamu, dan tanyain ke diri kamu sendiri. Gimana ya caranya saya bisa mengubah pendekatan saya hari ini? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.